Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Braisel Cooking. Oke, di video kali ini saya buat donat dengan cara mengaktifkan dulu raginya. Ini adalah salah satu request dari teman kita ya, yang minta tutorial untuk mengaktifkan raginya terlebih dahulu ya. Dan kalau untuk topping, teman-teman bisa buat kreasi sendiri ya. Oke, langsung aja tonton videonya sampai selesai, jangan di skip. Dan sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Oke, langkah pertama tuang susu dan telur total keseluruhan jadi 300 ml ya. Usahakan tuangnya itu harusnya telur dulu ya teman-teman, baru tuang susunya hingga total 300 ml ya. Kemudian tuang 60 gram gula, lalu aduk hingga gulanya larut. Nah, oke, setelah aduk, kemudian tuang 8 gram ragi. Kemudian kita aduk kembali ya. Dan ini kita diamkan selama kurang lebih 10 menit ya. Oke, ini tutup. Oke, langkah berikutnya timbang tepung. Ini saya pakai 250 gram tepung protein tinggi dan 250 gram tepung protein sedang. Jadi total tepungnya 500 gram ya. Kemudian selanjutnya tambahkan 40 gram susu bubuk full cream. Ini saya pakai merek Mildura dan ini bagus ya untuk buat donat. Kemudian tuang juga kurang lebih 3 gram bread improver atau pelembut. Dan saya pakai dari Bakerin Plus ya. Selanjutnya ini kita akan aduk hingga bahan kering ini tercampur rata ya. Nah, oke, setelah aduk kita sisihkan. Oke, sekarang kita kembali ke ragi yang kita aktifkan dan ini sudah aktif ya teman-teman. Dan ini bisa terlihat dari raginya ini berbuih ya. Ini tandanya raginya sudah aktif ya. Tuh, ini berbuih ya teman-teman. Oke, kita aduk saja. Oke, langkah selanjutnya kita siapkan wadah. Kemudian tuang ragi yang sudah kita aktifkan ke wadah yang lebih besar. Lalu tuang terigu yang sudah kita timbang. Ini saya campur ya, tepung protein tinggi dan tepung protein sedang masing-masing 250 gram. Yang sudah dicampur dengan susu bubuk full cream dan bread improver ya atau pelembut. Oke, ini kita aduk-aduk saja seperti ini hingga adonannya tercampur rata. Nah, oke, jika sudah menggumpal seperti ini, kita mixer adonan hingga setengah kalis. Jika teman-teman tidak ada mixer, boleh diuleni menggunakan tangan ya. Kemudian selanjutnya tambahkan 60 gram butter. Jika mau lebih ekonomis, boleh diganti dengan margarin atau mentega biasa. Lalu tambahkan garam sebanyak 7-8 gram. Kemudian mixer kembali adonan hingga benar-benar kalis. Jika butter dan adonannya sudah tercampur rata, ganti kecepatan menggunakan kecepatan tinggi. Oke, ini adonan sudah kalis, kita matikan mixernya. Bulat padatkan adonan dan ini akan saya diamkan selama kurang lebih 10 menit sampai 15 menit ya. Oke, ini tutup dengan plastik atau bisa juga menggunakan kain. Nah, oke, ini sudah 15 menit dan adonan sudah mengembang. Kita akan timbang dan sebelumnya ini kita kempiskan dulu ya, supaya gelembung udara yang terperangkap di dalam keluar. Oke, selanjutnya timbang adonan sesuai dengan kebutuhan. Dan ini saya timbang 20 gram karena untuk donat mini. Oke, jika sudah, selanjutnya kita bulat padatkan adonan. Dan bisa menggunakan cara apa saja ya teman-teman. Dan ini mah versi saya ya. Saya tidak meronding di atas meja karena ya mejanya licin ya. Sebaiknya tuh memang harus stainless ya. Mejanya stainless gitu. Jadi enak gitu ya teman-teman.
Dan tidak apa ya teman-teman, karena memang saya sudah biasa dengan cara membulat padatkannya itu seperti ini. Ya intinya yang penting bulat ya, seperti bakso. Oke, jika sudah, ini kita akan diamkan selama kurang lebih 15-20 menit. Selanjutnya kita akan pipihkan adonan ini untuk membuang udara yang terperangkap di dalam ya. Untuk yang ini tidak akan saya lubangi, saya akan buat donat bomboloni. Jadi ini langsung di proofing aja ya selama waktu yang dibutuhkan. Oke, nih saya akan tutup. Selanjutnya saya akan buat untuk yang dilubangi. Prosesnya sama ya, ini kita pipihkan dan baluri tepung terlebih dahulu supaya tidak lengket. Oke, ini pipihkan sampai udaranya habis, atau teman-teman bisa ditepuk-tepuk ya. Selanjutnya lubangi adonan, bisa menggunakan tangan, menggunakan spit, atau menggunakan tutup botol, tutup parfum, atau apa aja lah. Judulnya buat lubang di tengah. Oke, nah jika sudah seperti ini kita akan proofing sampai adonan benar-benar mengembang ya. Oh iya teman-teman, ini saya tadi buat donat yang bentuk keong. Ini anak saya suka banget dengan bentuk keong ini ya. Dan ini saya kasih isian keju dalamnya ya. Kemudian nanti akan saya topping, tapi tidak saya jual untuk dikonsumsi sendiri ya. Nah selanjutnya kita panaskan minyak. Nah apinya kecil saja seperti tadi. Kemudian jika sudah panas langsung aja kita goreng donatnya. Karena ini tadi saya bentuk duluan, jadi saya goreng terlebih dahulu ya. Tapi saya tidak tutorialkan ya teman-teman, karena tadi memang kondisi HP-nya itu lowbat dan saya cas sebentar, kemudian saya buat rekaman. Karena diseling sambil ngecas ya dan rekaman, jadi ngecasnya ini tidak bisa sampai full. Jadi ada beberapa bagian yang tidak terekam, jadi harap maklum ya teman-teman. Dan ini ukurannya hampir kurang lebih 50 graman ya teman-teman. Donatnya besar banget. Keongnya gemuk. Oke, ini kita goreng saja sampai selesai. Selanjutnya saya akan goreng yang donat bomboloni dan donat yang bolong ini ya. Ini total proofingnya tadi kurang lebih selama 30 menit. Jadi untuk waktu proofing ya teman-teman tidak bisa ditentukan berapa menit ya. Itu tergantung cuaca juga ya, tergantung suhu udara di tempat kita masing-masing ya. Kadang-kadang saya selesai cetak adonan, saya langsung panaskan minyak karena adonan yang pertama kita cetak itu sudah mengembang. Jadi seperti itu. Jadi selesai cetak yang terakhir langsung panaskan minyak. 10-15 menit kemudian minyak panas, langsung kita goreng donat. Atau kadang-kadang bisa proofing selama 30 menit, 45 menit, atau bahkan 1 jam ya teman-teman. Dan ini juga bisa pengaruh dari karakter adonannya sendiri ya teman-teman. Untuk teman kita yang request raginya diaktifkan dulu, semoga video ini dapat menjawab pertanyaan teman-teman atau menjawab permintaan teman-teman ya. Dan semoga video ini juga bermanfaat, dan mohon maaf atas kurang lebihnya ya teman-teman. Dan saya akan senang jika ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Nah oke, ini sudah selesai kita goreng semua dan ini hasilnya. Dan mohon maaf mohon maaf lagi ya teman-teman, karena HP-nya lowbat, jadi saya tidak sempat perlihatkan ke teman-teman hasil seratnya seperti apa, dan saya juga tidak bisa tutorialkan ya untuk topping donatnya. Tapi saya pastikan ya serat donatnya itu halus banget dan donatnya empuk lembut ya teman-teman. Dan untuk toppingnya ini saya gunakan coklat DCC atau coklat batang yang saya lelehkan. Dan saya beri tambahan topping aneka crumble, ada red velvet, kacang, keju. Dan ini tidak saya jual ya, untuk saya konsumsi sendiri. Nah oke, untuk yang ini memang saya jual dan ini saya topping dan kemudian nanti akan saya kemas ya. Tapi mohon maaf untuk yang ini
pada saat pengemasan tidak terekam ya, karena HP-nya lowbat. Dan yang bisa terekam hanya pengemasan pada donat keong saja ya teman-teman. Tapi ini tidak saya jual, untuk saya konsumsi sendiri ya teman-teman. Dan jika teman-teman mau bervariasi ya buat donatnya bentuk seperti ini untuk dijual, itu boleh-boleh ya teman-teman, boleh banget ya, supaya tidak bosan ya teman-teman. Bentuk donatnya biar nggak bulat-bulat aja ya. Ada sedikit inovasi baru gitu ya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya, semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan silahkan untuk tulis kritik dan saran di kolom komentar, dan silahkan juga untuk share sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.